Halo semuanya, balik lagi dengan kita S A S Sispi Agnia. Dan saya Saiful. Hari ini kita akan membahas jantungnya statistika penelitian, yakni teori peluang. Kalau kalian nih buka buku Profesor Sujana Jilid 2, ini adalah fondasi sebelum kita masuk ke uji hipotesis atau analisis yang lebih rumit. Adapun poin penting dari materi ini, 1. Definisi singkat dari peluang adalah ukuran ketidakpastian. Dan yang kedua, mengapa penting? Karena di dalam penelitian kita tidak pernah 100% pasti. Yang ada adalah tingkat kepercayaannya. Konsep dasar dan ruang sampel. Menurut Profesor Sujana, ada 3 konsep penting yang harus kita pelajari dan kita pegang, yakni eksperimen, ruang sampel, dan kejadian. Eksperimen yaitu proses pengamatan, salah satu contohnya adalah melempar dadu. Yang kedua adalah ruang sampel dengan simbol S, adalah himpunan semua hasil yang mungkin. Lalu yang terakhir, kejadian dengan simbol E merupakan himpunan bagian dari ruang sampel. Adapun rumus dasar teori peluang yaitu PA sama dengan NA per NS. Contoh kasus. Misalkan nih, dalam sebuah kelas statistika ada 60 mahasiswa. Sebanyak 15 orang mendapatkan nilai A. Jika kita mengambil satu orang secara acak, berapakah peluang dia merupakan mahasiswa bernilai A? Nah, dalam soal tersebut dapat diketahui NA-nya sama dengan 15 mahasiswa dengan nilai A, sementara NS-nya yaitu total mahasiswa sebanyak 60. Jawabannya yaitu PA sama dengan 15 per 60 sama dengan 0,25 atau apabila kita persentasikan yaitu sekitar 25%. Sifat-sifat peluang. Jangan lupa, nilai peluang itu tidak akan pernah minus dan tidak akan lebih dari 1. Karena rentangnya adalah 0 kurang dari PA kurang dari 1. Yang pertama, peluang 0. Kejadian yang mustahil, contohnya muncul angka 7 pada dadu standar. Dan yang kedua, peluang 1. Kejadian yang pasti, contohnya adalah manusia pasti akan meninggal. Dan yang ketiga, komplement. Kalau peluang hujan 0,3, maka peluang tidak hujannya adalah 1 dikurangi 0,3, yaitu 0,7 untuk peluang tidak hujannya. Rumus komplementnya adalah PAC kuadrat sama dengan 1 dikurangi PA. Contoh kasusnya adalah dalam penelitian efektivitas obat, diketahui peluang seorang pasien sembuh disimbolkan dengan huruf A setelah minum obat adalah 0,85. Berapakah peluang pasien tersebut tidak sembuh? Disimbolkan dengan huruf AC kuadrat. Hasilnya adalah PAC kuadrat sama dengan 1 dikurangi 0,85 sama dengan 0,15 atau 15%. Ini membantu peneliti melihat risiko kegagalannya. Tentang operasi kejadian, yaitu gabungan dan irisan. Yang pertama ada aturan penjumlahan, yaitu mutually eksklusif. Kalau dua kejadian ini tuh nggak bisa terjadi barengan. Dalam rumusnya itu P dalam kurung A atau B sama dengan P dalam kurung A plus P dalam kurung B. Ada juga yang kedua yaitu peluang bersyarat. Ini sering terjadi muncul di ujian. Peluang terjadinya A jika B sudah terjadi. P dalam kurung A peluang bersyarat B sama dengan P dalam kurung A dan B per P dalam kurung B. Dan contoh kasusnya itu dalam survei kepuasan layanan kampus, responden hanya boleh memilih satu kategori yaitu sangat puas, puas, dan tidak puas. Jika peluang sangat puas adalah 0,2 dan puas adalah 0,5, berapakah peluang responden merasa puas? Hasilnya itu P dalam kurung A atau B sama dengan 0,2 ditambah 0,5 sama dengan 0,7 yang hasilnya adalah 70%. Adapun yang kedua yaitu peluang bersyarat. Contoh kasusnya itu data menunjukkan bahwa 30 mahasiswa rajin membaca buku dalam kurung B dan lulus ujian dalam kurung A dan B. Jika diketahui peluang seseorang mahasiswa rajin membaca buku adalah 40%, P dalam kurung B dalam kurung, berapakah peluang dia lulus ujian asalkan dia rajin membaca buku?
Nah, hasilnya itu P dalam kurung A peluang bersyarat B sama dengan 0,30 per 0,40 sama dengan 0,75 atau 75%. Mari berlatih. Dalam sebuah kotak terdapat 12 bola yang terdiri dari 5 bola merah, 4 bola biru, dan 3 bola hijau. Yang mana dari seluruh bola tersebut akan diambil 1 bola secara acak. Tentukan yang pertama, peluang terambil bola merah, yang kedua, peluang terambil bola merah atau biru, dan yang ketiga, peluang terambil bola merah jika diketahui bola tersebut bukan warna hijau. Oke, dari soal yang tadi kita mengetahui bahwa dalam satu box atau satu kotak itu terdapat 5 bola merah, 4 bola biru, dan 3 bola hijau. Nah, sebelum kita melanjutkan, kita harus pakai rumus mana sih? Nah, untuk kita memudahkan dalam mengerjakannya, kita berikan dulu ini simbol. Nah, untuk yang merah kita berikan simbol huruf M. Sedangkan yang biru kita berikan simbol B. Dan yang terakhir untuk bola hijau kita berikan simbol H. Nah, setelah itu apa sih yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita harus mengetahui dulu jumlah dari seluruh bola yang ada di box. Nah, di sini terlihat bahwa terdapat 5 bola, 4 bola, 3 bola, yang mana apabila dijumlah menjadi 12 bola. Nah, 12 ini apa? 12 inilah menjadi NS. Oke, kita langsung menjawab dari pertanyaan yang A. Yang A itu adalah peluang terambilnya bola merah. Nah, dalam menjawab pertanyaan nomor 1 ini, kita memerlukan rumus klasik atau rumus dasar dari teori peluang, yakni apa? PA sama dengan NA per NS. Nah, karena kita ingin mencari M, maka kita ganti menjadi PM sama dengan NM per NS. Nah, kita udah tahu kan jumlah dari NM itu sebanyak 5 bola merah. Berarti 5 per NS-nya adalah jumlah dari keseluruhan, yaitu 12. Nah, ini untuk menjawab pertanyaan nomor 1. Lanjut, kita akan menjawab dari pertanyaan yang B. Pertanyaannya itu adalah berapa peluang terambilnya bola merah atau biru. Nah, karena bola itu kan sifatnya satu-satu ya, bukan yang campur. Jadi ini merah atau biru itu tidak akan bisa dibawa atau diambil secara berbarengan dalam waktu yang sama. Karena pertanyaannya juga kan mengambil 1 bola secara acak, bukan 2 bola, bukan 3 bola. Nah, maka dari itu kita menggunakan rumus gabungan, yang mana si rumus dasarnya tuh P dalam kurung M gabungan dari B sama dengan P M. Ini langsung di M-in aja ya, tambah PB. Jadi kita harus mengetahui nih P yang merah dengan P yang biru. Nah, bagaimana cara mencari PM dan PB? Ini tuh sama kayak yang klasik yang awal tadi. Jadi kita harus mengetahui dulu NM per NS berapa, ya kan? Lalu PB-nya juga sama. Berarti di sini NB per NS ini berapa? Nah, langsung aja kita tulis. Kalau PM-nya itu sama dengan 5 per 12 ditambah PB-nya itu 4 per 12. Yang mana ini kan sama ya pembilangnya.
Maka langsung aja 5 tambah 4, 9 per 12. Nah, ini bisa diperkecil menjadi 3 per 4. Nah, ini adalah jawaban dari pertanyaan yang kedua. Poin C. Yang mana poin tersebut tuh menanyakan peluang merah jika diketahui bukan hijau. Nah, ini harus kita ketahui dulu, berarti bukan hijau, yang mana hijau itu dikecualikan, yang mana hanya ada 5 bola merah dan 4 bola biru. Jadi, si jumlah bukan hijaunya adalah 5 ditambah 4 sama dengan 9. Kita tulis isinya non hijau sama dengan 9. Nah, ini kita menggunakan rumus peluang bersyarat karena ada syaratnya tadi, non hijau. Karena ada persyaratan atau ada keinginan, pokoknya aku mau ngambil bola asalkan aku nggak warna merah, asalkan aku nggak warna biru. Nah, karena ini konteksnya tidak mau warna hijau, jadi non hijau. Nah, ini juga sama menggunakan rumus dari peluang bersyarat. P M bersyarat, yang mana ini bukan H, bukan hijau, sama dengan P M irisan bukan hijau atau non hijau per P bukan hijau. Nah, berarti sama dengan yang mana tadi kan merah bukan hijau. Nah, merah di sini ini ada 5. Nah, berarti kita tulis saja di sini 5 per yang bukan hijaunya tadi 9. Jadi, teori peluang bukan cuma soal hitung-hitungan dadu, tapi soal bagaimana kita mengambil keputusan di tengah ketidakpastian. Nah, teman-teman, dalam skripsi nanti, rumus-rumus inilah yang akan menjamin hasil penelitian kita bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Tetap semangat mempelajari materi skripsi selanjutnya.